Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurfitria dengan NRP 50172510003. Saya berasal dari kelas komputasi Geofisika B. Hari ini saya akan mempraktikkan coding untuk pemanfaatan looping dan juga percabangan dalam statistika dasar. Baik, untuk memulai seperti biasa saya akan menuliskan perintah CLC console supaya command window itu bersih dan juga tidak ada tidak penuh command window-nya dari latihan yang sebelumnya kita lakukan. Lalu juga figur-figur yang kita munculkan tadi juga bisa dihilangkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja yang pertama kita akan membuat perintah untuk yang membaca data dari file. So, oke, yang pertama kita langsung data matrix. Nah, di sini data yang dari uh, file yang diberikan, kita akan menggunakan ini, Geobis Dataset 70 ini, itu akan terbaca sebagai matriks nantinya yang akan kita operasikan. Langsung saja, langsung ke Geobis Dataset. Nah, untuk file yang akan kita gunakan, itu harus kita pastikan berada dalam satu file yang kita gunakan dalam menyimpan project-project MATLAB kita supaya nanti bisa terbaca di sini. Jangan lupa diberikan semicolon. Depth. Nah, di sini kita akan state untuk depth-nya itu di Excel itu berada di kolom berapa. Seperti yang ada di sini. Misal untuk depth itu kan berada di kolom 1 dan kita akan menggunakan semua data ini yang ada 70 data. Jadi kita akan men-state di MATLAB kita ini itu data depth-nya itu dari data semua baris pada kolom 1. Jangan lupa diberi seperti ini. Lalu yang kedua ada data porosity. Data seluruh baris pada kolom 2. Oke. Density atau densitas data pada seluruh baris kolom ketiga. Velocity untuk gelombang primer itu data seluruh baris kolom keempat. Dan ada juga yang terakhir itu resistivity data semua baris pada kolom kelima. Jangan lupa diberi semicolon. Nah, di sini kita akan state untuk banyak datanya itu berapa length atau panjang datanya. Itu sama dengan seperti ini. Kita kasih F-trim. /n supaya ditampilkan output dari perintah ini itu dikeluarkan dalam baris yang baru atau /newline. Jumlah data senti atau dalam bilangan bulat /newline. Oke. Lalu kita akan langsung ke yang kedua. Perintah statistik dasar. Atau untuk looping.
Oke, di sini kita akan state satu-satu untuk statistik dasarnya. Pertama kita akan ke porositas. Nah, kita di sini inisiasi untuk variabelnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah sum porosity nol. Kita siapkan dulu untuk tempatnya atau matriksnya. Sum porosity 2 sama dengan 0. Jika sudah, langsung kita masukkan fungsi for-nya. For i sama dengan i sampai dengan n. N-nya ini tadi yang sudah kita masukkan, length-nya sama dengan depth. Dan depth di sini itu ada sekitar 70 data. Jadi dari data pertama sampai data terakhir ini akan kita gunakan untuk loopingnya. State-nya seperti itu. For i sama dengan i sampai n, sum porosity sama dengan sum porosity ditambah porosity pada data ke i seperti ini. Sum sum porosity 2 sama dengan sum porosity 2 tambah porosity i dikuadratkan. Jika sudah n, lalu kita hitung untuk rata-rata porositasnya. Porosity bar sama dengan sum porosity per n. Porosity STD sama dengan SKRT sum porosity 2 dikalikan dengan n dikurangi sum porosity 2 porosity kuadrat slash atau dibagi n dikali n min 1. Oke. Ini jangan lupa diberi semikolon. Oke, ini untuk porositas. Statistik dasarnya kita manfaatkan untuk loopingnya. Jadi nanti ketika dia in-nya itu sudah sampai dengan 70, maka dia akan berhenti untuk menghitung. Lalu yang kita ke densitas. Density. Sama kita state dulu sum density sama dengan 0. Kita inisiasi sum density 2 itu juga sama dengan 0. So, kita masukkan for b for i sama dengan i sampai sama dengan 1 sampai data ke n. Ini sum density sama dengan sum density ditambah density ke i. Lalu oke. Sum density 2 itu sama dengan sum
density 2 tambah density I itu dikuadratkan. Oke. Sama seperti yang porositas, kita hitung untuk density bar sama dengan sum density. Jadi kalau itu sama dengan sum density density standar deviasi sum SKFT sum density 2 kalikan dengan N min sum density dikuadratkan. Kan? Oke, N kali satu. Oke, jangan lupa semikolon supaya terbaca. Lalu yang selanjutnya itu ada untuk VP. Pasti dulu sum VP sama dengan 0, sum VP2 sama dengan 0 juga. Kita inisiasikan untuk variabelnya. Kita masuk ke for I sama dengan 1 sampai N. Oke, kita sum VP, VPI, sum VP2 sama dengan sum VP2 ditambah VPI kuadrat. Yang sudah kita hitung untuk VP bar. VP bar. Sum VP dibagi N. VP sedikit sama dengan sum VP2. Harus kuadratkan slash N hanya dikali lagi dengan N minus 1. Setelah VP kita hitung untuk resistivitasnya. Resistivity sum mungkin jadi panjang. Sorry. Satu dulu baru masuk ke forum.
Oke, seperti ini. Kita hitung untuk resistornya. 19/6 per N, sorry. Yes. Oke. 19. Sama 19. Oke, 19. Oke, sekarang kita akan printf memunculkan hasil perhitungan dari yang sudah kita lakukan pada looping menggunakan syntax for. Ini kan berikan new line supaya berada di baris baru dan lebih rapi. Baris atas ini kita masukkan seperti ini. Kita buat 4 angka di belakang koma. Ini 14. Setidaknya itu juga sama. Setidaknya sama dengan persen. Porositas sebentar saja. Oke. City STD. Angka di belakang koma kita masukkan biasanya salah dengan juga sama.
min, lalu persen F angka standar deviasinya jangan lupa diberi semikolon. Sorry, sini kita berikan persen untuk menunjukkan bahwa yang kita panggil adalah angka floating yang belakang koma, standar deviasinya juga sama, slash spindle line, dan ditambahkan di baris berikutnya dan lebih rapi. Lalu res oh, sorry res, coba saya rem dulu. Line 58 hilang. Sebentar, saya lihat. 8. Oke, sorry. Sini. Sini ada kesalahan. Sini. Oke. Jadi sejauh ini sampai ke baris ke-60 sudah tidak ada error lagi. City. Oke, sorry. Ini saya bikin mulai. Supaya lebih rapi juga. Sudah. Oke, saya lanjutkan dulu. Untuk yang kedua, kita akan sorry, yang ketiga kita akan membuat regresi linear secara manual.
terus ya kita beri komen supaya tidak bingung, oh ini section yang apa ya, ini section yang apa. Jadi kita beri komen seperti ini supaya memudahkan kita sebagai pembaca itu, oh berarti ini untuk code yang menampilkan regresi linear nanti di outputnya, seperti itu. Oke, di tugas yang ada di briefing tadi pagi itu kita ada untuk memprediksi target debt. Sini target debt. Ini saya akan membuat dalam bentuk matriks baris 800, 900 dan juga 1000. F kita menunjukkan seperti ini. Transfer terapi regresi linear terhadap debt. Nah, di sini kita akan membuat regresi linear terhadap debt. Jadi nanti dari data porosity, density, VP, dan juga resistivity itu akan terdapat 4 grafik regresi linear. Oke, jangan lupa diberi slash n supaya dia ngeline dan lebih rapi. Oke, langsung saja kita ke yang A. Depth, hubungan depth dengan porositas. Nah, state lagi. Sum depth. Sorry. Sum. Oke. Sum depth-nya tadi kita belum state. Sum depth, lalu sum depth kedua. Sum dengan juga. Lalu sum city kita state lagi sama dengan 0. Kita state lagi juga sama dengan 0. Kita inisiasi dulu variabelnya. Ada sum porosity pasti juga 0. Kita mulai lagi fungsi untuk loopingnya for i 1 sampai data ke n. Lalu sum sum i seperti ini. Ada sum porosity ditambah porosity data ke i, sum kedua, sum depth 2 itu ditambah dengan depth data ke i di pangkatkan 2, lalu ada sum depth porosity, itu sum depth porosity ditambah depth i dikali dengan porositas data yang ke i. Oke, sudah. Dan di sini kita tuliskan untuk n-nya sama dengan n dikali sum depth porosity
kurangi son dot dikali dengan sum dot sum velocity terus dan kali sum kedua dikurangi sum dot dik semikolon. Oke, untuk interceptnya atau titik potong dengan sumbernya kita masukkan juga rumusnya sum velocity dipakai jumlah dikurangi m sum dot kita cari koefisien korelasinya dulu supaya nanti kita bisa mencari koefisien determinasinya. R N kali sum velocity kurangi sum kali sum velocity berarti sum kedua sum rep dikuadratkan seperti ini. Oke, sudah kali N sum velocity kuadrat sum velocity dikuadratkan. Oke. Untuk R kuadrat R2 kita tinggal mengkuadratkan R saja atau koefisien korelasinya tadi untuk mencari koefisien determinasinya. Oke. Um, kita akan membuat interpretasi regresi linear terhadap depth dengan porositas. If R2 itu kecil dari 0,3, oke, sama dengan sama if if
else if 2 dari 0,7 if kurang dari 0,9 dengan else dua else maka hubungannya sorry belum saya kasih semikolon aman f square root sorry slope n sama dengan panggil dulu untuk angkanya bukan angka bulat 11 desimal dengan 4 angka di belakang koma bulan separapi step dulu pada punya yang m slope itu ada persen topik angka di belakang koma seperti ini. Setelah intercept itu ada untuk koefisien korelasinya sama kita panggil untuk angka di belakang koma lalu kita akan mencoba juga untuk koefisien korelasinya F dan juga variabel yang kita panggilkan H2 for C 1 di sini kita akan menghitung untuk prediksinya prediksi itu M dengan M dikali target gaps
tambah interceptnya. Oke, lalu kita F', munculkan nilai prediksinya. Prediksi velocitas itu. Ini kita balik lagi dengan angka bulat, lalu F M sama dengan persen dengan 4 angka di belakang koma slash pasti koma prediksi. Setelah ini sudah, lalu kita akan menunjukkan figure, akan plot, depth, velocitas, skala, seperti ini, ada semikolon, lalu bukan plot min X method method SP kali next step 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 seperti ini. Next SP kemudian beri warna seperti ini. Berikutnya kita beri nama interface labelnya depth, sorry, meter, labelnya
Judul grafiknya, pilih yang base saja supaya legendnya nanti itu bisa mengisi ruang yang kosong. Jika tidak nanti mungkin jika kita langsung menaruhnya di arah, misal tadi ada base, nah base seperti ini kita coba tampilkan sambil melihat apakah ada. Nah, oke, sebentar. Sebentar. Lihat. Oke, sini. Nah, nah, kalau kita ini tadi taruh di arah is, kita coba ganti, kita pilih yang saja supaya dia mengisi ruang yang kosong. Nah, dia akan langsung mengisi pada ruang yang kosong. Untuk prediksi-prediksinya. Itu nah, stay ini. Sekarang kita ke yang B. B ini kita akan melihat hubungan antara depth dan juga densitas atau berat jenis. Versus density. Oke. Kita inisiasi dulu variabelnya seperti yang di awal tadi. Kita siapkan tempatnya supaya MATLAB itu tidak berat ketika menghitung input yang akan kita masukkan nanti. Oke, sudah, langsung kita for.
kita kuadratkan sama seperti yang di atasnya tadi. Lalu ada juga ini sum density density 2 sama kita sum density i dikuadratkan. Sum density sum density ditambah dikalikan dengan density atau ke i. Oke, kita copy dari sini. Oke. Ini juga kita kuadratkan untuk sum density-nya. Situ. Ini sudah. Lalu kita masukkan rumus ini tadi untuk percabangannya, sehingga kita bisa men-state atau memunculkan uh, apa hubungan koefisien determinasinya itu secara langsung di sini tanpa manual seperti pertemuan kemarin. Oke, kita untuk prediksi. Density depan-depannya diberi new line slash new line supaya lebih rapi. Intercept sama oke. For C target prediksi, M-nya prediksi density pada meter. Density F C ini C prediksi M untuk C.
Di sini tadi saya lupa menambahkan untuk depth-nya. Target depth prediksi, prediksinya tetap sama, kita menggunakan rumus gradient dikalikan dengan target depth J ditambah intercept-nya. Kita munculkan dengan sintaks F prime F, prediksi density pada ketinggian berapa meter tadi, seperti yang sudah kita state pada matriks target depth ini, lalu prediksi. Jadi kita menggunakan variabel ini untuk memunculkan prediksinya. And lalu kita plot sama seperti ini tadi. Plot dan city dan dua depth density. Oke, grafik hubungan depth dengan density data deadline location-nya base dan kita coba kita run lagi. Merah seperti ini. Layoutnya style saja. Nah, sudah muncul dua grafik hubungan depth dengan porosity dan juga hubungan depth dengan density. Sebentar saya saja supaya lebih jelas. Nah, di sini juga untuk legend-nya itu mengisi posisi yang best. Di figure 1 di hubungan depth dan porosity, legend-nya ada di sini, lalu uh, yang di hubungan depth dengan density, legend-nya ada di sini karena di sini adalah ruang yang kosong. Atau jika ingin diseragamkan, tinggal diganti saja di sini dengan posisi mana yang diinginkan. Misalnya, so kita ganti yang atas tadi dengan juga. Jika ingin diseragamkan ditaruh di area shortlist itu juga bisa, kita tinggal ganti saja pada bagian untuk location atau legend datanya. Sini saya akan menggunakan base saja supaya ditempatkan pada paling cocok. Oke, lalu yang ketiga saya akan masuk ke bagian yang C. Depth dengan kecepatan gelombang primer. Some depth dengan 0, kita inisiasikan semua variabel sama VP2 cukup sama dengan 0 some inisiasikan juga. Oke, so masuk ke fungsi lebihnya per I sama dengan 1 sampai
data PI sum PI sum data PI sum VP-nya sum VP2 ditambah VPI sum det VP sum det VP VPI kan VP data TI juga ya. Ini kita copy lagi saja. Oke. Density-nya kita ganti. Sorry. Oke. Pertama, VP, VP sama. Oke. Untuk sum VP-nya. Oke. Ini kita beri untuk percabangan lagi untuk menentukan hubungan koefisien determinasinya. Oke, sudah. Lalu jika sudah, kita akan membuat prediksi seperti tadi, lalu juga plotting untuk gambarnya. Oke, target depth prediksi VP. Sorry, VP ada. Oke, tur VP. Selanjutnya, hubungan depth dengan VP. Data film bisa. Coba kita run lagi untuk grafik yang ketiga. Sebentar, saya typo. Ikut untuk eh, grafik-grafik untuk hubungan depth dengan porosity, hubungan depth dengan density, dan hubungan depth dengan VP. Nah, di sini legendnya ditempatkan di tempat yang berbeda-beda sesuai yang uh, terbaik untuk posisi untuk tiap masing-masing grafik ini. Jadi mereka mengisi saja. Oke, lanjut untuk yang terakhir. Yang terakhir adalah dengan sensitivitas. Sensitivity. Sum Nah, kita inisiasi dulu variabelnya sama seperti tadi. Sebentar. Untuk inisiasinya saya copy lagi.
Basis some basis basis. Oke, kita tes langsung buka satu sampai data. Oke, sudah kita tambahkan dengan data ke I. Sum VP-nya kita ganti dengan sum resist 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 resist. Jadi kita samakan dengan yang atas karena jika tidak ini tidak akan bisa terbaca. Sunrise, sunrise, sandap, sandap, resistivity, resistivity. Oke, setelah itu kita stating untuk gradient dan kawan-kawannya. Oke, DVP-nya kita ganti oke, oke. Dua, dua sama sampai 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 plus sampai sampai. Oke, lalu kita beri kecabangan lagi mengetahui nilai koefisien korelasinya. Oh, sorry, koefisien determinasi seperti ini. Lalu kita buat untuk prediksi pada kedalaman yang diinginkan sesuai yang di briefing tadi. Pure product resistivity resistivity
Oke, klik on. Oke, sekarang akan kita run. Coba buka dulu. Sorry, untuk gambar keempat belum muncul. Press line 222. Oke, di sini ada arrow. Nah, figure ini saya taruh dulu. Ada ketidaksesuaian pada figur 4. Sebentar, saya sensitivity sama dengan HDMI sensitivity row marker atau on next step and sensitivity line depth dengan sensitivity fitline location path. Oke, sebentar saya koreksi lagi. Jangan prediksi. Yes. Okay, certain errors. Yes, yes. Ada sampai step 2, step 2, step 2 kita sampai step N, min M, sampai step N, dan N dikali sum, dan plus sum, just oops, terus kalau D, N, sampai 2, min sampai dikali N dikali sampai 2, sampai sampai pergi sampai plus oke resistivity sampai 2 sampai 2 dan pergi dikuadratkan sampai 2 sampai 2 resistivity oke sampai plus sampai plus D dikali resistivity sampai 0 sampai plus ini sudah sesuai. Oke, jadi tadi saya mengubah inisiasi variabelnya di sini sehingga uh, output yang dikeluarkan oleh tabel grafik ini itu tidak sesuai. Kenapa saya tahu kenapa tidak sesuai karena tadi saya sempat mencoba untuk uh,
fungsi ini dicoba tes. Ini saya sudah mencoba sebelumnya, sehingga saya tahu ada kesalahan di uh, grafik yang akan saya munculkan. Baik, izin melanjutkan. Jadi saya sudah selesai untuk kodenya. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk tugas kelima, yaitu sebentar saya baca untuk perintah tadi untuk tugas kelima tentang sebentar, komentar ilmiah, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel di bawah permukaan, lalu variabel apa yang paling berkorelasi dengan kedalaman, lalu juga ada interpretasi secara geofisika dari hasil regresi ini. Maaf. Oh, maaf sebelumnya ini ada yang salah di figur 3. Sini masih density. Sebentar, figur 3. C. City. City. Oke, jadi sebelumnya di sini saya akan membahas dulu untuk hasilnya. Oke. Jadi untuk jumlah datanya tadi itu ada 70 seperti yang ada pada nih GeoFish dataset. Lalu untuk hasilnya itu didapati pada porositas itu rata-ratanya 19,24, lalu ada standar deviasinya 6,12, densitasnya itu memiliki rata-rata 2,41 dengan standar deviasi 6,12. Lalu ada VP-nya atau kecepatan gelombang dengan rata-rata 2,8720 dengan standar deviasinya 0. Lalu ada resistivitas itu um, rata-ratanya 135,89 dengan standar deviasi 9.863,8089. Saya baca lagi. Oke. Density. Statistik porosity. Oke. Oke, benar. Lalu ada yang kedua, regresi linear terhadap depth, terhadap kedalaman. Yang pertama ada depth dengan porositas. Didapati tadi 9 figur. Saya dulu satu. Nah, untuk regresi linear terhadap depth dengan ini hubungan depth dengan resistivity itu didapati gradiennya sebesar min 0,0299, sehingga ini menunjukkan tren negatif dengan interceptnya atau titik potongnya pada sumbu Y itu di 29,85. Lalu koefisien korelasinya 0 dengan koefisien determinasinya min 0,0985 atau di sini dikategorikan menjadi sangat lemah. Lalu prediksi porositas pada 800 meter itu sekitar 5,9388. Lalu pada kedalaman 900 meter porositasnya itu semakin turun lagi, yaitu sekitar 2,9493, dan pada kedalaman 1000 meter atau 1 kilometer itu porositasnya itu
mencapai negatif negatif 0,0402. Lalu yang selanjutnya itu ada eh, depth dengan depth dengan densitas. Depth dengan densitas. Nah, ini didapati setelah slope-nya atau gradiennya itu sekitar 0,0006 menunjukkan tren yang positif. Lalu ada intercept itu potongnya dengan suhu itu sekitar 2,2005 dengan koefisien um, relasi itu sekitar 0,9870, lalu dengan koefisien determinasinya itu 0,9742 atau sangat kuat. Nah, lalu ada prediksi densitas pada kedalaman 800 meter itu sekitar 2,677,628. Lalu pada uh, kedalaman 900 meter dia naik lagi menjadi 2,7375, dan pada kedalaman 10 meter atau 1000 meter ini dia mencapai 2,7972. Nah, ini sejalan dengan uh, nilai R kuadrat ini yang sangat kuat pada densitas. Sebentar, maaf, ini kenapa nilai, sebentar, resistivity, sebentar, sebentar lagi. Sebentar, saya coba. Sandep, Sanvipi, Sandep.
Oke, saya masih melanjutkan lagi. Jadi di sini tadi saya di atas lupa menambahkan data. Saya di sini tidak muncul jumlah datanya. Lalu di sini saya melakukan sedikit kesalahan prediksi density. Di sebelum-sebelumnya itu tadi kayak masih ada depth VIP ini yang masih belum saya ubah dan lain-lainnya. Seperti itu saya coba run lagi. Nah, saya telepon dulu. Saya Nah, setelah ini kan muncul jumlah datanya itu 70 yang dimasukkan, lalu rata-ratanya tadi seperti ini, dengan porositas rata-rata 19,24, densitasnya sekitar 2,41, lalu standar deviasinya 0,12, pada VP juga sama, dengan 2,87, standar deviasinya 0,61, lalu ada resistivitas dengan rata-ratanya 135 dengan standar deviasinya 37,59. Nah, lalu terhadap regresi linear, ini sudah saya bagi kodnya sehingga juga lebih rapi. Untuk depth first, terhadap porositas itu slope-nya itu sekitar min 0,299 atau gradiennya, dan intercept-nya sekitar ini 29,85 dengan koefisien korelasinya itu negatif 0,9931, sehingga dia menunjukkan tren yang menurun seperti ini pada grafik. Lalu pada um, koefisien determinasinya itu 0,9862, sehingga dia sangat kuat. Di garis-garisnya pun juga terlihat dia hampir menyentuh semua di uh, fit lainnya. Lalu untuk prediksi porositas pada 800 meter sekitar 5,93, pada 900 meter 2,94, atau bisa misal dibulatkan 0,95, dan prediksi porositas pada 1000 meter itu sekitar negatif 0,402. Nah, untuk depth versus densitas. Depth versus densitas. Nah, ini didapati gradiennya itu sekitar 0,00006, dengan interceptnya itu sebesar 2,2005, dengan koefisien korelasinya itu 0,9870, sehingga di sini tren lainnya itu naik atau menunjukkan tren yang positif. Jadi semakin dalam densitasnya itu juga semakin meningkat. Berbeda dengan porositas tadi di mana semakin dia dalam porositasnya itu semakin menurun. Dan ditunjukkan pada koefisien korelasinya yang menunjukkan di sini nilainya itu negatif. Pada depth, hubungan depth dengan VP. Depth dengan VP-nya ini slope-nya itu 0,003, sedangkan intercept-nya itu 1,8007, dan koefisien korelasinya itu 0,9968, sehingga dia menunjukkan tren yang positif di sini. Lalu R kuadratnya 0,9935, sangat kuat, dengan prediksi kecepatan gelombang B atau gelombang primer ini pada 800 meter itu sekitar 4,2148, lalu pada 900 meter sekitar 4,5166, dan prediksi gelombang primer pada 1000 meter itu sekitar 4,8183. Dan yang terakhir untuk depth dengan resistivitas itu slope-nya atau gradiennya itu sekitar minus 0,1829, dengan intercept atau titik potongnya di 200,8263 pada sumbu Y. Dan koefisien korelasinya itu menunjukkan nilai yang negatif lagi, yaitu negatif 0,9901, sehingga tren lainnya itu di sini menurun atau menunjukkan tren yang negatif. Dan koefisien determinasinya itu bernilai 0,9803.
yang di sini itu dikategorikan sebagai sangat kuat. Lalu pada prediksi resistivitas pada 800 meter itu sekitar 54,4942 ohm meter. Lalu pada prediksi resistivitas pada kedalaman 900 meter itu sekitar 36,2026 ini. Lalu dan pada kedalaman 1000 meter atau 1 kilometer itu sekitar 17.9 17,9111. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan komentar ilmiah pada uh, data yang telah kita buat sebagai grafik, dan komentarnya mungkin akan menyinggung sedikit mengenai uh, komentar secara geofisika. Yang pertama itu ada hubungan depth dengan porositas. Nah, porositas dengan depth itu menunjukkan hubungan yang negatif. Artinya semakin dalam porositasnya itu semakin kecil. Nah, nilai porositas yang semakin kecil ini dapat dijelaskan secara logis. Karena kenapa? Karena semakin dalam beban atau berat itu kan juga yang dari atas itu semakin meningkat. Misalnya pada kedalaman 0 meter itu beratnya mungkin 0. 0. Lalu turun ke kedalaman 10, beratnya menjadi 10. Ketika di kedalaman 20, beratnya menjadi 20. Nah, hal ini logis karena hal ini itu disebut dengan tekanan litostatik yang meningkat pada kedalaman besar yang menyebabkan butiran batuan itu akan semakin rapat sehingga uh, ruang pori atau void space dari sebuah lapisan batuan atau lapisan tanah itu semakin mengecil. Lalu ada juga hubungan dan kedalaman dengan densitas dan juga kecepatan gelombang primer. Nah, dari dua variabel ini yang semakin dalam densitas dan kecepatan gelombang primer itu uh, hal ini disebabkan karena sebentar saya tunjukkan datanya dulu. Nah, di sini itu kedalamannya itu masih sekitar paling tinggi mungkin 700 meter. Oke, 700, oke. Sekitar 700 meter. Nah, hal ini itu peningkatan ini itu disebabkan oleh proses yang dinamai dengan proses kompaksi dan juga sementasi yang membuat batuan itu menjadi lebih padat, dan juga pada kedalaman yang paling dalam sekitar 700 meter pada mata kuliah geologi fisik itu dijelaskan bahwasanya pada kedalaman sekian ini itu masih dalam batas litosfer, masih belum mencapai lapisan yang berbentuk liquid, sehingga di sini itu menunjukkan bahwa velocity dari gelombang primer itu juga masih terus meningkat. Karena apa? Karena semakin padat suatu lapisan itu juga gelombang primer akan semakin cepat untuk merambat. Seperti itu. Nah, densitas ini tadi juga bisa dihubungkan dengan porositas ini. Ketika dia semakin dalam, itu kan berat jenisnya itu semakin tinggi, sehingga berat jenisnya itu semakin tinggi. Sehingga di sini berat jenis itu berbanding lurus dengan tekanan. Tekanannya juga semakin tinggi sehingga menyebabkan void space itu tadi itu semakin merapat atau memampat, tapi bukan memampat, tapi hanya merapat saja seperti itu, sehingga nilai porositasnya pun akan semakin berkurang. Lalu yang terakhir itu ada nilai hubungan depth dengan resistivitas. Nah, pada variabel resistivitas itu juga menunjukkan penurunan terhadap nilai semakin
dalam itu semakin menunjukkan bahwa resistivitasnya itu semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan mungkin pada lapisan tersebut ada kandungan fluida yang konduktif seperti air tanah atau salinitas yang tinggi atau peningkatan tekanan pori yang membuat aliran listrik itu menjadi mudah merambat di lapisan dalam. Nah, secara umum hasil ini konsisten dengan pola geofisika batuan sedimen yang mengalami peningkatan kompaksi dan perubahan sifat elastik terhadap kedalaman. Karena kedalamannya itu masih belum mencapai mungkin lapisan astenosfer seperti itu yang berada tepat di bawah lapisan litosfer. Sini kan masih sekitar 700 atau mungkin yang diprediksikan tadi itu masih sampai hanya 1 kilo saja. Sedangkan untuk mencapai jika ini nanti VP-nya itu mungkin menunjukkan tren yang menurun, itu berarti uh, kedalamannya itu mungkin sudah mencapai lapisan di mana lapisan tersebut berisi fluida atau um, mungkin dari mantel bumi seperti yang berisi magma cair yang melapisi, melandasi uh, lapisan litosfer yang ada di bumi. Seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas ETS. Kali ini ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya Indah Fitria mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.